Ya, kalau kita lihat tempatnya hidayah itu di hati manusia ya. Kan yang diminta Rasul kan Umaroin, 2 Umar. Tapi yang kena cuma 1. Abi Amir, kan Allah itu memilih hamba dari 2 Umar ini, pasti ada hubungan kausalitasnya juga kan. Artinya ada, kenapa kok cocoknya kepada Umar bin Khattab? Ya, ada unsur apa kira-kira di situ? Sama halnya dengan mu'alaf tadi yang Abi Amir ceritakan. Nah, seperti yang Ustaz Deden katakan kan tergantung pada mujahadahnya nih. Bahwa mujahadah itu bisa menjadi jalan bagi seseorang mendapatkan hidayah taufik tadi. Nah, kira-kira ada nggak pencerahan-pencerahan lain? Apa yang membuat seseorang itu atau kan pemirsa pada hari ini supaya bisa tadabbur dan bisa mengamalkan Quran sebanyak-banyaknya gitu. Nah, coba tambahkan lagi Abi Amir, setelah itu Ustaz Deden juga boleh. Saya melihat ada faktor namanya qalbun salim. Gini, jadi istilah qalbun salim ini penting sekali untuk kita renungkan dalam konteks taufik seperti ini. Jadi Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dari sini kemudian Imam Al-Ghazali membagi hati dengan 3 bagian. Qalbun marid, qalbun mayit, qalbun salim. Kalau qalbun marid, yaitu dia yang tidak yang dia tak punya ilmu tapi tidak melaksanakan, nggak dapat hidayah. Nah gitu. Tapi tahu ilmunya ini halal, ini haram dan sebagainya, tapi dia karena nggak melaksanakan maka nggak dapat hidayah. Kalau yang qalbun mayit, dia nggak ada ilmu, nggak ada hidayah. Tapi kalau qalbun salim, ya di situ dapat ilmu, dapat hidayah. Nah, al-jam'u bainal ilmi wal hidayah, maka di sini menjadi qalbun salim. Nah, inilah dia yang kita kenal dengan istilah akal sehat ya. Yang sekarang lagi viral dengan Rocky Gerung gitu. Secara realitas, Rocky ini kan istilahnya nggak termasuk orang Islam. Tapi karena ikut akal sehatnya, dia cara berpikirnya itu sesuai dengan kebenaran gitu. Nah, seperti itulah yang kita temukan misalnya gitu. Contoh. Jadi ada orang yang dia ngikuti tadi itu qalbun salimnya, mengikuti akal sehatnya, maka dia menjadi benar. Tapi ada orang punya iman, dia muslim, dia baca Quran tiap hari, rajin sholat, tapi nggak ikut akal sehatnya. Nah, nggak ikut qalbun salimnya tadi itu. Akhirnya dia nggak dapat hidayah gitu. Nah, kita menemukan seperti ini. Kenyataan-kenyataan di lapangan gitu. Ya. Baik. Misalnya pemirsa begini, sahabat semua ya, ada saudara kembar. Kok yang sebetulnya kalau Tuhan itu adil kan anak kembar ini mestinya dua-duanya baik. Tapi berbeda jauh nasibnya nih. Ya, si A dan si B ini. Katakanlah dari kasusnya Qabil dan Habil misalnya begitu ya. Rupanya dari gambarannya Abi Amir tadi bahwa hati manusia itu sangat menentukan. Ya, bahwa semakin banyak potensi kebaikan di dalam hati, maka semakin besar hati ini untuk mendapatkan petunjuk. Kira-kira itu bahasa mudahnya. Ya. Artinya pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, mari kita siapkan kolbu kita dengan qalbun salim, selamat dari syirik, selamat dari nifaq, selamat dari riya gitu ya, dan selamat dari semua penyakit-penyakit hati yang busuk, maka semakin banyaklah hidayah taufik itu kemudian mudah masuk. Itu kira-kira gambarannya ya, Abi Amir ya. Baik. Ya, yang saya ingin nambahkan sedikit, ya. Ayah. Gini Ayah. Allah Maha tahu isi hati antara Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saya yakin terpilihnya Umar, sekalipun sampai dikatakan la yuslima Umar hatta yuslima Himal Khattab,
Gak mungkin Umar masuk Islam sampai keledai yang masuk Islam. Artinya secara akal Umar mustahil masuk Islam. Tapi Allah tahu kenapa Allah memasukkan taufik dalam hati Umar sehingga Umar masuk Islam. Kenapa kau tidak Abu Jahal gitu? Karena ya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal sudah khatamallahu ala qulubihim, dan dia sudah termasuk dalam konteks sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sudah Allah sudah tahu ini sudah. Nah, makanya taufik masuk ke hati Umar gitu. Sebab Umar punya qalbun salim sebetulnya. Dan dia karena situasi dan kondisi, mungkin karena hidup di lingkungan jahiliyah dan lingkungan itu, dia yang membuat menjadi bejat seperti itu pada waktu zaman jahiliyahnya karena situasi dan kondisi. Tapi Allah tahu isi hatinya. Allah tahu kondisi hati Umar bahwa dia masih salim. Makanya hati inilah yang akan sinkron dengan taufik itu. Sehingga kita banyak menemukan orang-orang yang tadinya memusuhi Islam, tiba-tiba masuk Islam gitu. Nah itu berarti di hati sebetulnya dia itu masih salim gitu. Nah, dan dia ketika itu menjadi kafir atau memusuhi Islam karena dia masih terpengaruh dari situasi dan kondisi atau bacaan-bacaan yang dia baca. Nah inilah yang harus kita kejar, yang kita minta kepada Allah, yaitu ayo minta kepada Allah mudah-mudahan kita dapat qalbun salim ini gitu. Sebab ini boleh jadi nih, kalau hubungannya dengan kafir atau Islam, dia boleh jadi dia masih kafir, tapi karena dapat taufik, karena hatinya salim, dan dapat taufik, sinkron, langsung bertemu, langsung masuk Islam. Tapi ada yang sudah muslim, sudah sholat, puasa, tapi hatinya masih kotor, gitu loh. Sehingga dia nggak dapat hidayah untuk mengamalkan Islam secara utuh. Makanya kata Allah, udkhulu fi silmil kafah. Jadi ada bertingkat-tingkat. Ada tingkatan dari al-kufru ilal iman, terus ada tingkatan adalah Islamul juz'i wa Islam kafah gitu. Jadi ada yang begitu konteks-konteks hidayah di sini. Jadi ada orang yang memang karena dia sudah masuk Islam, tapi karena entah hatinya tidak salim, maka keislamannya dia sangat juz'i, parsial, sehingga dia hanya ngambil ritualnya, sementara sikap-sikapnya dan sebagainya tidak mencerminkan dia sebagai seorang muslim atau tidak menunjukkan pembelaan kepada orang Islam. Seperti itu. Ya. Baik. Begini, kadang hati kita udah tahu sebetulnya ini benar, ini salah. Cuma kan kadang-kadang kita kalah gitu. Lebih mengikuti kesesatan yang ada di dalam hati ini. Nah ini menjadi kegelisahan banyak orang. Artinya begini, kalau teman-teman atau sahabat semua sekarang mau dengerin tadabur malam ini, itu kan berarti orang-orang ini sebetulnya orang baik lah hatinya. Cuma ada kalanya, ya, berhadapan dengan kesesatan jiwa kita ini. Nah, ini mendalami apa yang disampaikan oleh Abi Amir tadi. Misalnya Ustaz Deden. Di dalam surah An-Nahl ayat 37. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil wa ma lahum min nasirin. Di dalam surah misalnya An-Nahl 37. Tadi ya An-Nahl 37 sudah, kemudian di surah Al-A'raf 186, may yudlilillahu fala hadiyalahu. Al-An'am 39, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha'i yaj'alhu ala siratim mustaqim. Jadi rupanya di sini ada benih yang bernama dhalalah nih. Kan setiap kita punya kesesatannya sendiri. Setiap kita tuh sebetulnya punya kelemahan dosanya sendiri masing-masing. Ya misalnya kan kelemahannya laki-laki pada tahta, harta, dan wanita. Kalau kelemahannya perempuan, tahta, harta, dan pria. Nah kalau banci, tahta, harta, dan waria kan gitu. Bercandanya. Tapi begini maksud saya. Setiap kita pasti punya kelemahan kita sendiri yang lebih cenderung kepada
dolalah yang ada di dalam diri kita. Mungkin kesesatan itu tidak dominan, tetapi ini berbahaya gitu. Misalnya apa ya, ini yang paling parno kalau diajak ngomong syariat Islam lah, kira-kira begitu. Ya, bicara syariat Islam kita ini kan banyak yang takut kalau diajak bicara soal syariah ini. Ya, nah tetapi setiap kita katakan ada kesesatan ya Ustaz Deden, supaya bisa mulus mendapatkan hidayah taufik. Sementara ada handicap di dalam jiwa kita, itu kecenderungan pada kesesatan walaupun nggak banyak. Apa yang harus dilakukan? Baik, untuk menjawab ini saya sedikit mengomentari tentang Islamnya Umar, taufik Allah, mujahadah. Nah, mujahadah yang menghasilkan taufik dari Allah itu fina, bukan fi ghairina. Jadi jelas mujahadahnya. Apakah Umar bin Khattab Allah berikan hidayah dalam keadaan saat itu dia justru mau membunuh Rasulullah? Itu ada peran mujahadah Rasulullah dengan doanya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar ini. Ada mujahadah Rasulullah di situ. Ini sama halnya dengan Islamnya penyihir pada zaman Fir'aun. Yang sihir-sihirnya, produk-produk sihirnya dikalahkan oleh Nabi Musa, yang awalnya mereka sudah percaya diri, hendak memutus, hendak mengalahkan dan membuktikan kepalsuan Nabi Musa alaihissalam, tetapi dengan kemahiran mereka dalam menyihir, mereka jadi mengetahui mana sihir, mana bukan sihir. Maka fa'ulqiyas saharatu sajidin. Inilah di antara yang dimiliki Umar. Seburuk-buruknya Umar, tetapi hatinya tidak ada zail. Zail ini dalam Al-Quran seringkali dilekatkan kepada hati yang menolak Quran. Misalkan fa'amal ladzina fi zailun ayat yauna ma tashabaha minhu ibtigha ini. Zair ini penyimpangan keyakinan, condong kepada keyakinan. Oleh karena itu, bagaimana kemudian agar zair ini hilang setelah datangnya hidayah, sehingga manusia tidak terperangkap dalam pelalah? Ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doanya orang-orang yang hendak benar-benar mendapatkan hidayah dan taufik dari Al-Quran, maka hilangkan pertama kali itu zair. Kemudian nanti hasilnya, kata Abi Amir, jadi qalbun salim. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau jadikan qulub ketika zair, condong kepada kebatilan, menjauh dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk. Dan zair inilah yang lagi kemudian seseorang meraih taufik Allah. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, bahkan tak hanya di situ aja, Rabbana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami rahmat yang besar. Innaka antal wahhab. Kan lihat, jadi bukanlah kemudian Islamnya Umar itu tiba-tiba dalam hal tidak ada mujahadah finanya, tetapi itu seburuk-buruknya Umar tidak ada zail, tidak ada tujuan buruk dalam hatinya. Beda misalkan dengan orang-orang yang sudah mendengarkan Al-Quran, tapi dalam hatinya masih ada zail itu tadi.